Mempelai sudah sangat senang dan bahagia karena telah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyamar menjadi Aditya Nugrahanto. Nama anakku, dia menyamar jadi manusia ya, sudah turun menjadi manusia, namanya Aditya Nugrahanto. Jadi untuk itu dalam pengungsiannya itu diperlukan baju, dana, makan minum. Ya, untuk itu kalian anak-anakku dari segala bangsa, dari segala suku, bangsa, jenis, bahasa, pulau dan benua, kirimkanlah berkat-berkat kalian ke rekening Aditya Nugrahanto, anakku Yesus Kristus itu sendiri yang telah menyamar. Dialah pangeran ilahi. Kirimlah ke nomor rekeningnya sebanyak-banyaknya karena mereka masih memakai tubuh, darah, dan daging. Untuk itu mereka masih butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh penginapan, butuh mobil. Shalom. Perkenalkan, nama saya Norvianus, suami daripada Ibu Fei Ferawati Hamdani. Video ini berisikan sebuah itikat baik. Saya sebagai suami, sampai saat ini sulit untuk bisa menghadapi pergumulan ini. Karena semenjak tanggal 27 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, sekitar jam 19 lebih, istri saya Fei Ferawati Hamdani telah dijemput oleh sebuah mobil. Dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Tetapi hari ini saya memohon ya, hal ini tertuju langsung kepada. Seperti itu saja, karena dunia ini krisis iman. Dunia ini kan krisis iman, bukan cuma krisis pangan, bukan cuma krisis air, krisis moral. Dunia ini semuanya, haleluya, dunia ini semuanya mengalami krisis. Krisis moral, krisis dompet, krisis pangan, krisis iman, semuanya mengalami. Dunia dalam keadaan krisis, genting. Ya, jadi karena dunia dalam keadaan krisis, dalam keadaan genting, makanya semuanya akan digoncang begitu hebat dan dahsyatnya di segala aspek kehidupan Anda. Makanya 2023 sangat gelap. Karena apa? Tergoncangkan. Mau itu tanah tergoncang, mau itu langit tergoncang, semua sampai dompet tergoncang, iman pun akan tergoncang. Jadi dari semua segi aspek kehidupan, baik spiritual, supranatural, badania, fisik, semuanya tergoncangkan. Tidak ada yang tidak tergoncangkan. Semuanya akan digoncangkan sampai menghasilkan mempelai-mempelai yang murni, yang tulus hati mencintai Yesus Christ. Itu saja yang mempelai katakan. Makanya mempelai sekarang ini pakai buju-buju. Mau pengkhianat jadi pengkhianat saja sekalian. Mau jadi Yudas, jadilah Yudas yang asli. Kemurnian, iya. Mau jadi Yudas, jadilah Yudas. Sedangkan zaman Tuhan Yesus saja, dia di sampingnya Tuhan Yesus sebagai bendahara, dia jadi Yudas pengkhianat. Apalagi kasihan cuma mempelai. Oh haleluya. Kalau mau jadi Yudas, jadilah Yudas. Mau jadi Petrus, jadilah Petrus. Thomas, jadilah Thomas. Thomas sejati, Petrus sejati. Akhir hidup bayar harga saja, martir. Martir itu, konteks martir itu penderitaan ya. Harus bayar harga. Tidak ada orang yang senang-senang masuk surga. Kalau orang yang senang-senang masuk surga ya boleh saja no, tapi jadi bayi-bayi kan di sana, kasihan deh jadi bayi-bayi. Harus mati martir, menderita. Tuhan Yesus aja menderita, yang punya surga mau kamu lagi cuma numpang. Tuhan Yesus aja yang punya surga dan bumi menderita hidup di dunia, mau kamu lagi yang cuma menumpang, berlagak sok tahu, berlagak sok barani. Haleluya, berlagak sosokan hidup di dunia. Dia komplain lagi surga miliknya. Mau so tahu itu pasportnya surga. So tahu tidak itu jalan ke surga ke mana itu, ke kiri atau ke kanan? Ngau mati saja. Inna ilahi roji'un, rip. Orang bilang kata kerennya. Kamu tidak tahu malaikat itu bawa kamu itu di mana. Tuh langsung dipegang tuh tangan kiri, tangan kanan. Mau banyak gaya seperti di dunia kontestan. Di surga itu kayak kucing kamu dalam karung. Kurang tolong, aku mau dibawa ke mana? Tolong. Shalom semuanya,
kita kembali lagi mau sharing, dan kali ini kita mau ngomongin tentang apa nubuatan yang waktu itu pernah disampaikan sama Indah tentang seorang wanita yang berinisial F. Ya, kalian tahu ya siapa itu orangnya. Dan mungkin aku putar lagi videonya sekitar 8 bulan yang lalu. Kita posting tentang penglihatan ini, dan kita mau jelaskan kenapa Indah bisa dapat penglihatan ini dan bagaimana orang itu sekarang kayak gitu. Oke. Tiba-tiba aku teringat sama yang namanya Ibu Faye. Aku nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu tahu nggak, dari channel Hidup Untuk Bersaksi. Itu tuh tiba-tiba ada di dalam penglihatan aku dalam dunia roh. Dan dia tuh pakai baju warna emas. Aduh, sorry guys. Ini tuh seorang awesome banget. Dia pakai baju warna emas dan kayak ada selendang merah. Bukan selendang merah, ada merah-merah ya, pokoknya either di pala atau di sininya. Habis itu di hatinya itu tuh bener-bener ada sinar yang bener-bener silau banget guys. Aku tuh sampai kayak micingin mata gitu. Aku tuh sampai kayak, hah? Ya, oke. Aku tuh sampai micingin mata, padahal kan itu kan gelap, itu tuh kayak tengah malam, gelap banget dan nggak ada cahaya sama sekali. Tapi karena dia tuh saking bersinarnya, aku tuh sampai micingin mata gitu. Habis itu udah. Nah, itu videonya yang diposting 8 bulan yang lalu. Nah, di dalam penglihatan itu, setelah penglihatan itu berakhir, itu tuh aku kayak selesai kan. Abis itu aku kayak dalam hati aku tuh aku kayak menarik kesimpulan sendiri gitu, bahwa penglihatan mengenai wanita itu tuh kayak oh bagus tuh, soalnya dia berkilau-kilau kayak gitu kan di alam roh gitu. Nah, setelah itu aku simpan di dalam hati aku itu sebagai sesuatu yang baik. Oh, berarti dia ini baik nih gitu. Itu udah kayak 1 tahun yang lalu ya. Ya itu tahun lalu, itu tahun lalu. Tahun lalunya lagi gitu, 2021 kan. 2021 Oh, sekarang udah 2023 ya. Iya, Ya. jadi Nah, habis itu aku juga share kan di video waktu itu melalui channelnya J and Us. Nah, habis itu memang aku dulu suka sih nonton video dia, dan aku tuh nggak mencium ada kecurigaan-curigaan apa gitu, soalnya juga salah satunya karena penglihatan yang aku dapetin itu. Nah, tapi sehabis itu kayak beberapa bulan dari sana, atau sebulan 2 bulan gitu deh pokoknya, habis itu tiba-tiba Tuhan bilang sama aku lagi dalam hati aku, stop nonton video ibu itu gitu. Ya udah, tanpa tahu kenapa jadi aku stop kan, soalnya kalau misalnya Tuhan ngomong sama kita kan kayak kita tuh berusaha dengan keras untuk nurut gitu. Abis itu aku juga share sama temen-temen, beberapa temen yang aku DM untuk yang aku tahu suka nonton video ibu itu, untuk aku share aja apa yang Tuhan kasih tahu ke aku, dan kalau misalnya Tuhan kasih aku dorongan buat kasih tahu si A atau si B gitu ya aku ikutin, aku turutin gitu. ini sebelum terjadi hal-hal yang Ini sebelum ibu itu hamil gitu. Aku juga nggak tahu ibu itu hamil sampai akhirnya kamu yang kasih tahu aku ya. Iya, karena kita sudah nggak ngikutin dia. Karena Kamu aku nggak ikutin ikutin dia. dan karena aku nggak ikutin lagi, jadi apa tentang ibu itu kalau dia posting segala macam di Dia YouTube suka aku diam ya. itu aku unfollow, Kalau mau unsubscribe, aku klik not interested kayak gitu kan, supaya aku tuh nggak tergoda lagi untuk ngeklik gitu. Aku nggak ada perasaan apa-apa sih sama ibu itu, cuman apa yang Tuhan kasih tahu ke kita itu harus kita obey gitu, harus kita turutin. Yep. Nah, abis itu aku bener-bener nggak tahu apa-apa lagi tentang dia gitu, dan aku juga mengumpulkan keberanian nih, soalnya untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan kasih tahu aku gitu, untuk nggak ngikutin ibu itu lagi, soalnya aku tahu pengikutnya banyak banget, dan aku juga nggak tahu sih kenapa waktu itu aku nggak berani bersaksi ya. Mungkin karena waktu itu aku sama Henry juga mengalami suatu kayak shock gitu kali ya. enggak shock, cuman waktu itu karena hal itu juga, jadi aku sama Henry tuh kayak ada enggak klop di suatu hal gitu. Iya. Jadi baru sekarang ini kayak kita tuh baru bersatu kembali di dalam iman gitu. Ya, pokoknya semuanya Tuhan yang pulihkan. Ya, pokoknya segitu aja yang aku mau
terangkan lebih lanjut dari penglihatan itu gitu. Oh ya, aku kan juga bertanya sama Tuhan mengenai penglihatan itu. Maksudnya kayak kalau misalnya dia itu bukan orangnya Tuhan, kenapa Tuhan kasih penglihatan itu? Karena aku tuh yakin banget apa yang waktu itu aku dapat itu benar dan benar-benar berasal dari Tuhan banget, karena aku merasakan anointing atau urapan dari Roh Kudus dan juga segala macamnya itu kayaknya klop banget sama Tuhan. Itu tuh Tuhan gitu. Aku tuh yakin banget 100% gitu. Aku doa berbulan-bulan dan berbulan-bulan tetapi enggak dijawab-jawab sama Tuhan gitu. Belum dijawab-jawab sampai suatu ketika waktu itu aku denger Henry teleponan sama satu ibu yang Ibu Maria itu pas Agape. Nah, waktu itu posting tentang video ibu itu juga, dan dia bilang tentang langit kedua dan langit ketiga gitu. Nah, jadi tiba-tiba kayak aku tuh kayak ngeklik kayak, oh ini nih jawaban yang aku tuh tunggu-tunggu, yang aku tuh minta dari Tuhan gitu, tapi belum dijawab-jawab untuk waktu yang sangat lama gitu. Nah, terus abis itu jadi aku tuh dapetnya kayak gini, penglihatan yang waktu itu aku lihat itu memang semuanya terjadi di langit tingkat kedua, di mana ada awan-awan gitu kan, yang apa namanya kayak kabut awan hitam yang harus dibakar supaya doa orang-orang kudus bisa naik ke tahtanya Tuhan. Habis itu juga ada penglihatan tentang beberapa temen aku yang kelihatan seperti kayak rohnya sudah mati gitu, dan juga ada temen aku kayak yang ternyata di dalamnya dia ada roh yang mengerikan, yang kenapa bikin aku tuh bukan nggak suka tapi menghindari dia gitu. Dan semuanya itu kayak terjadi di alam langit tingkat kedua, di mana malaikat pun setan pun bisa menyamar menjadi malaikat gitu, dan disitulah dia berada gitu. Dan waktu itu juga aku yakin dan percaya banget nggak ada kebetulan kenapa Tuhan itu nggak langsung kasih tahu aku aja apa gitu. Dan juga aku juga merasa nggak ada kebetulan kenapa aku juga nggak nanya sama Tuhan mengenai penglihatan itu gitu, karena segala sesuatu itu harus diuji lagi, harus dites ya. Iya, waktunya itu selalu tepat apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan setiap penglihatan dan setiap nubuatan itu harus diuji semuanya gitu. Iya, kalau nggak salah itu ada ayatnya di 1 Tesalonika ayat 5 nih aku bacainnya. Jadi ayatnya dari 1 Tesalonika 5, 19-22. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi setiap nubuatan harus diuji. Oke, sekian aja video kelanjutan dari penjelasan penglihatan tentang ibu itu. Agak lama ya, kita butuh waktu untuk sampai ada di sini, tetapi semoga menjelaskan buat bapak ibu yang selama ini penasaran. Oh ya, walaupun kita udah mendapatkan penjelasan dan jawaban dari Tuhan lebih lanjut, tetapi ada baiknya juga supaya apa yang kita dapatkan dari Tuhan lebih lanjut ini mengenai ibu itu juga diuji lagi. Jadi kita saling menguji satu sama lain karena kita adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi. Oke, terima kasih udah menonton. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.